Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20042033 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kuliah Statistik Sosial. Baiklah, yang pertama akan jenis data yang digunakan dalam uji chi-square nominal atau ordinal, atau dapat juga salah satu data berskala nominal atau ordinal. Uji chi-square tidak dipakai untuk data berskala rasio maupun interval atau data kuantitatif. Uji chi-square merupakan bagian dari analisis statistik non-parametrik. Oleh karena itu, penggunaan uji chi-square untuk analisis data penelitian tidak memerlukan persyaratan asumsi normalitas data. Kali ini saya mengambil contoh kasus chi-square, yaitu tentang seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare balita di suatu wilayah X. Baiklah, pertama kita masukkan semua data. Terdapat 25 data dari 25 orang responden. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita klik variable view. Di bagian ini kita ubah menjadi sumber air. Ini air. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Selanjutnya, measure kita ubah menjadi nominal karena lebih dari 1. Di sini bagian value nomor 1 kita beri air terlindung. Air terlindung. Selanjutnya 2 kita beri label air terlindung. Selanjutnya klik OK. Lalu di bagian kedua kita ganti dengan kejadian selanjutnya desimal kita ubah jadi 0. Di bagian measured menjadi nominal, lalu value kita buat 1. Tidak diare. Dengan label diare. Selanjutnya klik. Selanjutnya kita kembali ke data view. Jika sudah berhasil mengisi tahap yang sebelumnya, maka selanjutnya kita klik analis, pilih deskriptif statistik, lalu pilih cross check.
Selanjutnya sumber air kita pindahkan ke bagian rows dan kejadian ke bagian columns. Langkah berikutnya kita klik statistik, lalu kita centang bagian chi-square, lalu klik continue. Selanjutnya klik OK. Berdasarkan output ini, diketahui bahwa terdapat 25 data yang semuanya diproses dalam proses analis, maka tidak ada data yang hilang, sehingga tingkat kevalidannya yaitu 100%. Selanjutnya, dari output di atas terlihat tabulasi silang yang memuat informasi hubungan antara variabel sumber air minum dengan variabel kejadian. Jadi tabel yang dapat kita simpulkan bahwa air minum memiliki pengaruh terhadap kejadian diare bagi balita di suatu wilayah X. Hal ini karena asin signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Sekian, terima kasih. Tadi saya menjelaskan mengenai uji chi-square. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang run test atau ujiran. Run test atau ujiran merupakan salah satu, baiklah pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai uji chi-square, dan selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan tentang run test atau ujiran. Run test atau ujiran merupakan salah satu uji statistik non-parametrik. Ujiran berguna untuk mengetahui keacakan dari suatu sampel. Keacakan ini menjadi harus terpenuhi dalam eksperimen. Di samping itu, uji ini juga sering digunakan untuk berdasarkan observasi yang sama dalam sampel. Jika urutan observasi yang sama tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak, maka bisa kita katakan bahwa sampel tersebut acak. Urutan observasi yang sama ini juga disebut dengan run. Kali ini saya mengambil contoh kasus tentang yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah pengaturan antrian pria dan wanita di depan box pembelian tiket teater. Data diperoleh dengan melakukan tally jenis kelamin dari urutan 50 orang yang menuju box pembelian tiket. Urutan yaitu 30 pria dan 20 orang wanita. Baiklah, sebelumnya di sini sudah terdapat data antrian pembelian tiket box teater. Sebelumnya kita masuk ke variabel view. Lalu di sini kita ubah menjadi urutan antrian. Desimal kita ubah menjadi 0. Di bagian measure kita ubah menjadi nominal. Lalu di bagian value melambangkan pria, melambangkan wanita. Klik OK. Lalu kita kembali ke data view. Di sini sudah terdapat data
sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam SPSS untuk menghemat waktu. Lalu setelah semua data kita isi dan juga view sudah kita lengkap, analis. Lalu pilih non-parametric test dan pilih legacy dialogs. Lalu pilih runs. Selanjutnya kita pindahkan urutan antrian ke dalam test variable list. Lalu centang min. Selanjutnya kita klik OK. Baiklah, dapat kita lihat di sini hasil dari esim signifikannya yaitu 0,003. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa 0,003 lebih kecil dari tingkat signifikasi yang digunakan, yaitu 0,05 atau 5%. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan pria dan wanita tersusun secara tidak acak. Sekian penjelasan saya tentang ujiran menggunakan SPSS. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus menggunakan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan uji statistik non-parametrik untuk dua sampel yang independen. Uji ini digunakan sebagai alternatif ketika uji T dalam statistik parametrik tidak dapat dipakai karena tidak terpenuhi asumsi yang diharuskan dalam uji T. Karena merupakan alternatif uji T, maka penggunaan uji ini mirip dengan uji T, yakni untuk mengetahui apakah dua sampel independen yang datanya berbentuk ordinal berasal dari populasi yang sama. Kali ini saya mengambil studi kasus tentang yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan komputer ingin mengetahui apakah para salesman-nya membutuhkan training untuk peningkatan kinerjanya atau tidak. Baiklah, pertama kita klik variabel view. Lalu di bagian ini kita ganti dengan decimal kita ubah menjadi 0. Bagian measure scale. Yaitu kelompok yang melaksanakan training. Di sini kita ubah menjadi nominal, desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu di bagian value ini kita buat satu training tanpa training. Lalu selanjutnya 2 dengan label ini. Oke. Lalu selanjutnya kita kembali ke data view. Di sini sudah terdapat data yang sebelumnya sudah saya isi. Lalu klik analis, pilih bagian
non-parametric test, dan kita klik bagian legasi dialogs, dan pilih bagian 2 independent sample. Selanjutnya, penjualan kita pindahkan ke test variable list, begitu dengan kelompok kita pindahkan sebagai grouping variabel. Grup 1 yaitu isi dengan 2 tentunya. Selanjutnya kita klik yang bagian main with name, sedangkan bagian option kita abaikan, lalu kita klik OK. Baiklah, di sini terdapat tabel, yaitu tanpa training dan juga training, dengan total data yaitu 23, 14 orang tanpa training, dan 9 orang dengan training. Selanjutnya, di sini estim signifikannya yaitu 0,001. Jadi, dari tabel output terlihat bahwa nilainya 0,001 atau probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, karena keputusan menghasilkan H0 ditolak, maka dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan antara data penjualan kedua kelompok sales. Dengan kata lain, kinerja kelompok salesman yang tidak mendapat training benar-benar berbeda dengan kelompok salesman yang mendapat training. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai uji chi-square, run test, dan juga main with name test. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan jika masih ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.